1. Putri Duyung dalam mitologi kuno. Putri Duyung berasal dari Asyur kuno sekarang Suriah Utara, dengan legenda Dewi Atargatis yang pemujaannya kemudian menyebar ke Yunani dan Roma. Dalam satu cerita, Atargatis mengubah dirinya menjadi makhluk setengah manusia dan setengah ikan ketika dia menenggelamkan dirinya karena malu saat secara tidak sengaja membunuh kekasih manusianya. Namun dalam kisah lain, Atargatis adalah dewi kesuburan yang diasosiasikan dengan dewi bertubuh ikan di Ascalon. Diperkirakan bahwa pemujaan Atargatis dan Ascalon akhirnya bergabung menjadi satu yang mengarah pada deskripsi satu dewi Putri Duyung. 2. Putri yang dikutuk. Assyria adalah suatu kerajaan atau kekaisaran yang berpusat di hulu sungai Tigris, Mesopotamia, Irak. Melalui sebuah bukti sejarah tertulis pada lembaran perkamen budaya Assyria dari tahun 1000 SM. Para arkeolog menyatakan jika kala itu masyarakat Assyria percaya jika Putri Duyung awalnya adalah putri raja, dirinya kemudian dikutuk dan menceburkan diri ke laut setelah tidak sengaja membunuh suaminya. Di laut inilah wujudnya berubah menjadi setengah ikan. Tidak terima dengan kutukan yang diberikannya, setiap ada kapal yang berlayar di daerah kekuasaannya akan ditenggelamkan. 3. Putri Duyung bukan makhluk yang baik. Siren adalah nama lain dari sosok wanita setengah ikan yang cantik dan memiliki suara yang sangat merdu. Suara dari para duyung ini menghipnotis para pelaut untuk mengarahkan kapalnya ke areal bebatuan hingga menabrak dan tenggelam. Duyung ini juga dikenal sering merayu bahkan mencium para pelaut. Pelaut yang tergoda kemudian ditarik dan ditenggelamkan ke dasar laut. 4. Sirenomelia atau sejarah sindrom Putri Duyung. Namun bagaimana jika gagasan Putri Duyung berasal dari gangguan medis yang terlihat? Sirenomelia dinamai dari sirens dalam mitologi Yunani, dikenal juga sebagai sindrom Putri Duyung. Adalah malformasi kongenital langka dan fatal yang ditandai dengan fusi tungkai bawah. Kondisi ini menghasilkan apa yang tampak seperti satu tungkai menyerupai ekor ikan, membuat beberapa orang mempertanyakan apakah kasus kuno dari kondisi tersebut mungkin telah memengaruhi legenda di masa lalu. Deskripsi kuno monster laut berasal dari penampakan spesies tidak diketahui pada saat itu seperti paus, cumi-cumi raksasa dan walrus, yang jarang terlihat dan sedikit dipahami. Setelah menelusuri kembali referensi kondisi medis dalam teks sejarah, sejarawan medis Lindsay Fitzaris, pencipta serial Smithsonian Channel The Curious Life and Death of, menerbitkan sebuah artikel tentang gangguan Putri Duyung yang mengganggu di blognya The Chirurgeon's Apprentice. 5. Memiliki sebutan yang beragam di dunia. Cerita Putri Duyung sangat digemari oleh anak-anak karena kecantikan dan petualangan yang seru. Selalu dikemas dalam setiap cerita Putri Duyung. Hampir setiap kebudayaan memiliki cerita dan versi yang berbeda dan sebutannya juga berbeda. Seperti di Eropa, sebutan untuk makhluk ini adalah siren atau melusin. Sedangkan di Jepang, Putri Duyung lebih dikenal dengan Ningyo. Kawasan Afrika, makhluk ini disebut Mamiwata. Dan di Rusia lebih dikenal dengan sebutan Rusalki atau Rusalka. Dan masih banyak lagi cerita dan nama Putri Duyung disebut dengan sebutan kebudayaan mereka sendiri. Itulah 5 fakta mengejutkan tentang Putri Duyung. Mana saja yang kalian percaya? Jawab di kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, and subscribe channel ini agar lebih semangat upload video baru. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.